Sebuah pay-per-view setelah WrestleMania, Backlash siap mempersembahkan chapter kedua cerita Steve Austin melawan Corporation. Kali ini Austin berjuang untuk mendapatkan kembali title spesialnya yang direbut oleh Corporation dengan komando dari Shane McMahon. Sementara Vince McMahon sedang fokus untuk melindungi anak perempuannya dari ancaman penculikan Ministry of Darkness pimpinan Undertaker. Backlash disiarkan langsung dari Providence, Rhode Island pada tanggal 25 April 1999. Ini merupakan event Backlash pertama yang WWF selenggarakan. Sebelumnya, event ini dipromosikan sebagai Backlash in Your House, tetapi branding in Your House dihentikan untuk menyetarakan semua pay-per-view WWF yang ada saat itu. Video tentang sejarah Backlash sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Di Backlash 1999, storyline utamanya diisi dengan rematch Stone Cold melawan The Rock dengan pertaruhan juara WWF dengan wasit tamu Shane McMahon yang jelas-jelas memihak The Rock. Selain itu, tersaji Boiler Room Brawl antara Big Show dan Mankind, serta X-Pac yang akan balas dendam ke mantan partnernya Triple H. Ada total 8 match yang terjadi di pay-per-view ini dan 4 match tambahan di pre-show-nya. Jika ingin mengetahui bagaimana cerita detail menuju event ini, silakan menonton 2 video Attitude Era sebelum ini. Cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum pay-per-view dimulai, WWF menyiarkan Sunday Night Heat sebagai pre-show-nya. Match opening diskejulkan D'Lo dan Ivory akan melawan Val Venis dan Sable, mixed tag team match. Tapi D'Lo menyebut Sable sibuk syuting di Hollywood, jadi Venis harus cari partner pengganti untuk bertanding saat ini juga. Venis masuk dan bilang dia tidak perlu partner, jadinya handicap match saja. Saat Ivory masuk berhadapan dengan Venis, sang bodyguard Sable, Nicole Bass, datang untuk menghajar Ivory. Dialah yang menggantikan Sable, ia chokeslam Ivory dan kunci, wasit hitung dan kelar deh. Nicole Bass bilang mau Venis katanya. Venis takut dan kabur, guys. Match selanjutnya Prince Albert dan Dross. By the way, Prince Albert baru saja debut 2 minggu lalu di acara ini dan membantu Dross. Malam ini mereka akan lawan Too Much. Match yang sangat jelas dimenangkan orang-orang kuat ini dengan Albert yang banting Scott Taylor. Mereka lanjut menghajar dan mau menindik dada Bryan, lalu tiba-tiba lampu mati. Ministry datang naik ke atas ring dan mengerubungi Too Much. Albert sama Dross sudah kabur. Too Much dikeroyok dah itu. Taker bilang ia berjanji setelah ia selesai dengan Ken Shamrock malam ini, ia bersumpah akan ada sebuah tragedi malam ini. Terlihat Nicole nyari-nyari Venis di belakang, Venis berhasil kabur. Match selanjutnya, Bossman masuk ditemani Test. Ia akan melawan Kane. Match dengan dominasi serangan pukulan, Kane membentur Bossman ke Test, diakhiri dengan chokeslam dari Kane dan kunci, ia menang. Setelah iklan, Test dan Bossman saling memarahi satu sama lain. Lalu Viscera masuk untuk match lawan Test. Ia sempat lupa kalau mau ada match. Kemudian di momen ending, Bossman pukul Test dengan pemukulnya, bikin Viscera bisa pile driver dan ia menang. Bossman kabur. Ia masih kesal dengan Test. Ini bisa jadi pecah Corporation ini. Di belakang, Bossman dan Test yang berantem coba dilarai oleh Shane. Segmen terakhir, Shane McMahon masuk sendirian untuk memberikan pengumuman terkait main event pay-per-view. Ia akan menambahkan stipulasi baru untuk match tersebut, yaitu no holds barred, anything goes. Ia kemudian menambahkan lagi jika Austin menyentuh Shane sedikit pun, ia akan mendiskualifikasi Austin dan akan menyerahkan WWF Championship kepada The Rock. Ia lanjut bilang kalau ia bangga menjadi orang yang menjalankan WWF saat ini. Di saat Vince di rumah nemenin Stephanie doang. Saat Shane lagi ngomong gitu, terlihat di belakang sebuah limosin tiba. Ternyata Vince McMahon datang bersama Stephanie dan Sunday Night Heat berakhir. Backlash dibuka dengan 6-man tag team match. The Brood melawan Ministry yang diwakili Mideon dan Acolytes. Brood yang baru ditendang dari Ministry siap untuk membalas dendam. Match tag team yang cukup intens ini berjalan cukup variatif dengan chaos di beberapa spot dan berjalan imbang. Di ending, Viscera datang menghajar Christian dan clothesline dari Bradshaw membuat Christian bisa kalah dan Ministry menang. Thanks to Viscera. The Rock datang sambil nyeret title Austin. Match selanjutnya Hardcore Championship. Hardcore Holly melawan All Snow. Feud mid-card hardcore yang berjalan sejak 2 bulanan ini cukup dinantikan oleh fans.
Al Snow berdarah di awal dan match berlanjut di area penonton dan kembali ke atas ring. Penggunaan banyak senjata mewarnai hardcore match ini. Match berlanjut ke area backstage menuju area parkir di luar hingga mereka berlaga di atas tumpukan sampah di dalam bak truk. Lalu berlanjut ke area broadcast dan elbow drop di atas mobil. Kembali ke backstage menuju ke atas ring lagi. Holly kasih suplex dari atas ring ke meja menjadi momen klimaks di match ini. Tapi match masih berlanjut dengan Al Snow hempas kepala manekin ke Holly dan dia berhasil kunci dan menjadi new hardcore champion. Akhirnya dia dapat juga. Di belakang terlihat Taker sedang mengarahkan timnya dan segera akan memulai rencana tragedi mereka. Match selanjutnya, Goldust menantang Godfather untuk merebut kembali Intercontinental title-nya. Ia ditemani Blue Mini. Godfather seperti biasa hadir dengan cewek-ceweknya. Dia nggak mau nawarin cewek ke Goldust kok. Setelah Godfather bisa menyerang beberapa kali, Goldust malah mau kabur aja katanya. Tapi Blue Mini bilang kalau mau title ya harus lanjut match. Ya lanjut lagi deh. Setelah dominasi bergantian, Goldust siap mau menyembur segenggam bubuk untuk memerihkan mata Godfather, tapi dia kena sendiri. Dengan kesulitan melihat, Goldust tidak sengaja menyerang Blue Mini berkali-kali dikelabui Godfather. Tanpa ia sadari, ia kasih Setter Dream ke Blue Mini. Godfather kunci, dihempas Mini tapi kena Goldust. Ia hempas keduanya di ujung dan kasih Valley Driver dan dia retain. Match selanjutnya, New Age Outlaws akan berlaga tag team melawan Jeff Jarrett dan Owen Hart ditemani Debra. Di match ini fans sangat bersemangat beryel-yel. Match yang sebenarnya biasa aja ini jadi terasa seru dengan teriakan fans yang pengen ngelihat Debra lebih jelas. Di momen ending, Owen kasih sharpshooter, Jarrett nyoba juga tapi gagal. Billy bisa famouser ke Owen dan kunci. Ia menang dan Outlaws jadi number 1 contender untuk tag team championship. Cole mewawancarai Shane yang jadi wasit malam ini. Apakah Shane akan tetap menghitung 1, 2, 3 jika Austin yang pinfall? Dia menjamin ia akan tetap menghitungnya. Dia bersumpah demi nama kakeknya katanya. Dan dia sampaikan ke Vince yang datang untuk tidak menginterupsinya. Nonton aja show-nya. Vince juga diwawancarai. Vince mengakui bahwa Shane yang menjalankan WWF saat ini. Di sini Vince mau fokus menjaga keluarganya saja katanya. Vince berharap Shane tidak melakukan kesalahan seperti yang ia lakukan minggu lalu di Raw. Match selanjutnya yaitu Big Show lawan Mankind Boiler Room Brawl. Mereka akan bertarung di ruang pemanas di area venue. Big Show masuk langsung diserang Mankind pakai senjata. FYI match ini akan berakhir ketika ada satu orang yang berhasil meninggalkan ruangan boiler tersebut. Jadi mereka bebas melakukan apa saja tanpa ada peraturan. Setelah beberapa saat Big Show bisa menguasai semua benda yang ada digunakan sebagai senjata. Terlihat wasit Teddy Long menunggu di depan pintu untuk menentukan pemenang yang pertama keluar dari pintu itu. Big Show yang mau keluar dihempas Mankind dengan kaca guys. Sampai berdarah itu tangannya Mankind. Real glass kah manis? Ini match lumayan seru dan ekstrim guys. Gila emang si Mick Foley di sini. Ia dihempas ke atas meja yang ada kacanya. Big Show pun juga berdarah. Ia hempas Mankind berkali-kali hingga Mankind bisa ambil alih dengan hajar pakai tongkat besi dan low blow. Ia hempas Big Show dan membuatnya terkubur dengan tumpukan besi. Mankind lanjut merangkak keluar dengan tangan yang bersimbah darah. Ia bisa keluar dan langsung disambut wasit. Ia resmi menang Boiler Room match itu. Tetapi ia langsung diserang Bossman dan Test. Dia balik ke dalam dikeroyok. Big Show yang bangkit langsung hajar Test dan Bossman kabur. Ia kejar. Ia masih bermasalah dengan Corporation. Sementara Mankind kasih soko ke Test dan kelar guys. Match tadi sepertinya jadi salah satu brawl paling mantap yang pernah saya tonton itu guys. China dan Triple H memberi pesan ke X-Pac. Mereka merasa berjasa kepada X-Pac karena Triple H lah yang bawa X-Pac ke WWF lagi dan membuatnya dikenal orang. Ia yang membuatnya, ia juga yang akan menghancurkannya malam ini. Di Boiler Room tadi terlihat Mankind malah room tour guys. Dia jelasin spot sisa-sisa pertarungan dia tadi. X-Pac versus Triple H siap bergulir. X-Pac yang penuh dendam menyerang Triple H tanpa henti sampai ia bisa ambil alih. China di bawah sempat mau hajar tapi tidak jadi. Triple H lanjut ambil alih cukup lama. Wasit sempat memberi peringatan dan ini jadi momen emas untuk China bisa pukul X-Pac tanpa terlihat wasit tapi kick out. Lanjut Triple H dominasi cukup lama. Saat wasit tidak lihat, China hajar X-Pac lagi. Setelah dominasi lagi, somehow X-Pac bisa ambil alih dan ia tidak sengaja nendang wasit. Pingsan lah itu wasit. X-Pac bisa kasih X Factor, wasit nggak ada. China masuk kasih low blow dan reverse DDT. Kelar dah itu harusnya. Tiba-tiba lampu mati, Kane datang dong.
Nah lo panik China, Kane langsung mau chokeslam, Triple H ganggu, lah Triple H lah yang kena chokeslam, China pun juga kena akhirnya guys. Momen yang memuaskan ini, ditambah lagi Kane ngasih Triple H dan China di ujung corner dan ia pergi. Ya expect tinggal ngasih Broco Buster kedua-duanya lah. Expect yang terlalu menikmati Broco Buster membuat wasit yang sudah bangkit menghentikannya. Ini bikin Triple H bisa pedigree tiba-tiba dan kunci Triple H yang menang. Match selanjutnya, Ken Shamrock melawan pimpinan Ministry of Darkness, Undertaker, ditemani Paul Bearer. Cerita Shamrock yang membela McMahon diikuti dengan Ryan Shamrock yang diculik Taker, jadi bumbu permusuhan yang cukup kuat untuk membangun feud ini. Sejak awal, Shamrock beringas seperti biasa, tapi serangan Taker terlihat lebih powerful. Mereka sempat mendominasi dan menyerang bergantian. Cukup banyak fase slow di match ini, tapi tetap terasa intens dengan serangan yang cukup solid. Di momen ending, Shamrock bisa counter tombstone dengan ankle lock. Saat Taker lumayan panik, Bradshaw hadir bawa pemukul membuat Shamrock lepas locknya. Ini bikin Taker mau chokeslam, di counter lagi sama Shamrock dengan armbar, di distract lagi sama Paul Bearer, tapi Shamrock counter lagi dengan belly to belly. Ia coba tombstone di counter Taker dan berhasil pinfall. Kelar itu, Taker aja kesulitan ngalahin Shamrock kalau nggak dibantu ini guys. Setelah kelar, Taker keluar, Bradshaw naik dan lanjut hajar Shamrock dan mencekeknya dengan pemukul baseball dan ia pergi meninggalkan Shamrock yang pingsan. Sampailah kita ke main event, WWF Title Match, Stone Cold vs The Rock dengan Shane sebagai wasit tamu. Feud lanjutan Austin melawan Corporation ini hadir dengan topik baru, yaitu bukan lagi Vince McMahon yang mengganggu Austin, tapi Shane McMahon. Bersama The Rock, dia merampas title spesialnya Austin dan membuat Austin kesal. Jika Austin bisa menang di match ini, dia akan dapat titlenya itu. Walau dia yang championnya, tapi misinya mau rebut title miliknya yang dipegang The Rock. Sebelum main event, terlihat Vince McMahon menyuruh Stephanie masuk ke limosin pribadinya untuk menunggu di dalam mobil biar aman, dengan polisi yang akan menjaganya di situ. Sementara Vince mau masuk dan memantau apa yang akan terjadi di main event. Ia suruh Stephanie nunggu sampai show selesai. Main event dimulai. Wasit Shane masuk diikuti The Rock yang berasa champion dengan membawa title Austin. Shane lanjut memerintah petugas untuk bawa title itu ke ruangan pribadinya sekarang juga. Austin keluar dan langsung lari menuju The Rock. Match dimulai tanpa diskualifikasi, no holds barred. Tapi kalau Austin nyentuh Shane, dia akan kehilangan titlenya. Sejak awal, vibe matchnya seru dan rame. Shane tetap menghitung saat Austin pinfall. Match berlanjut ke area entrance dan Austin menghantam setup panggung cage. Suplex untuk The Rock dan ia balas hempas ke cage juga. Ini mah jadi brawl total ini matchnya. Di titik ini, matchnya terasa lebih seru dari yang di WrestleMania kemarin. Shane mencoba memperingati Austin dan sekaligus memancing emosinya, tapi belum berhasil. Malah The Rock yang lanjut diserang lagi. The Rock berhasil kasih rock bottom di atas komentator. Saat Austin dapat kursi, malah direbut Shane dan dilempar ke The Rock. Ini jelas wasitnya kagak adil lah, ini kocak. Tapi Austin bisa tangkis dong. Match kembali ke area penonton dan masuk ke sekitar ring lagi. The Rock ambil kamera dan rekam Austin sambil mengejek-ngejeknya. Dan ia malah fokus ke penonton. Austin sudah bangkit dan kasih stunner, tapi meja nggak pecah. Austin lanjut mau stunner di atas ring. Rock tangkis, Austin membentur Shane dan berhasil ngasih rock bottom, tapi nggak langsung pinfall. Shane paksa The Rock pinfall dan hitung, tapi Austin kick out. Kemudian Shane ambil title untuk siap mukul Austin, tapi malah nggak sengaja membentur The Rock. Austin bisa kunci, Shane hitung, tapi pas 3 ia kasih jadi tengah. Nggak jadi menang Austin guys. Tadi katanya sumpah-sumpah, tai kucing lah sumpah-sumpah si Shane ini. Saat fokus ngejek Austin di area entrance, Vince datang bawa title spesial Austin menuju ke atas ring. Shane tidak terima, malah ngejek. Ya Vince kasih hempas lah itu anak bandel. Match masih jalan ini guys. The Rock coba kunci, wasit baru yang dibawa Vince tadi, Earl Hebner datang dan kick out. Vince menyaksikan dari bawah, Austin bisa stunner, hempas title ke The Rock dan ia kunci. Ia berhasil menang dan still the WWF Champion. Vince taruh aja itu title Austin di atas ring. Austin selebrasi dengan 2 titlenya dan Vince hanya melihat dari kejauhan. Sementara itu, Stephanie yang nunggu di mobil lagi ngobrol sama polisi tadi. Dia sepertinya merasa aman. Lalu tiba-tiba ada rombongan ministry mau ganggu. Polisi nyuruh sopir pergi saja segera biar tidak diganggu ministry. Di dalam mobil, Stephanie kaget. Harusnya sopir nunggu bapaknya dulu. Ternyata sopirnya adalah Undertaker guys. Kaget nggak tuh? Where to, Stephanie? Oh no!
Sementara Vince masih fokus melihat selebrasi Austin dengan wajah yang tidak puas. Ia belum sadar kalau anaknya diculik Taker. Austin selebrasi dengan birnya dan Backlash pay-per-view selesai. Sebuah main event yang seru, match-match yang cukup solid, ditambah cerita tragedi Ministry yang cukup mengagetkan. Cerita Gulat Rewind Attitude Era masih akan berlanjut. Saksikan terus cuma di channel Gilang Wrestling.